Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ba'da maghrib kali ini kita bisa berkumpul lagi di Masjid Al-Jamal ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, sembari kita menunggu waktu sholat isya tiba. Kita isi waktu ini untuk menyiram hati kita dengan ilmu yang bermanfaat insyaallah, dan juga menambah wawasan serta pengetahuan kita agar kita dalam menjalankan aktivitas apapun di dunia ini semasa kita hidup ini semuanya berlandaskan oleh ilmu. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada maghrib kali ini betul-betul bisa menjadi panduan, pedoman yang bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi, penyempurna risalah yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya beliau membawa Al-Qur'an dan sunnah kepada kita, insyaallah menjadi nur, menjadi cahaya, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang akan menunjukkan kepada kita, memberikan keterangan kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Tema pada ba'da maghrib kali ini kita akan sedikit keluar dari tema yang sudah dibahas, yaitu tentang 40 cara agar kita tidak diganggu oleh setan. Kita keluar dari tema itu karena besok mungkin sudah masuk hari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke berapa? 81 ya. Berarti udah tua ya. Sudah 81 tahun Indonesia merdeka. Nggak terasa gitu, dari tahun 45 sampai dengan sekarang. Kalau melihat dari sisi sejarah, memang diperdebatkan antara yang menyetujui Indonesia merdeka tahun 45 dengan yang tidak, gitu ya. Yang tidak menyetujui itu menyatakan pendapatnya bahwa Indonesia itu tidak atau belum ada sebelum tahun 45. Jadi kalau ada dinyatakan bahwa Indonesia dijajah kurang lebih 350 tahun oleh Belanda, sebetulnya itu bukan bagian bentuk penjajahan. Itu bentuk pendudukan saja, bukan penjajahan. Karena waktu itu yang dijajah atau diduduki bukan Indonesia, tetapi yang dijajah atau diduduki adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Belum ada pada waktu itu Indonesia. Yang ada kerajaan Pajajaran kalau di tataran Sunda, kalau di Jawa ada kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan yang lain gitu ya. Nah, itu diduduki oleh Belanda yang waktu itu tidak membawa negara. Yang dibawa oleh Belanda pada waktu itu adalah perusahaan VOC kan ya, VOC yang dibawa.
Karena perusahaan dalam bahasa Inggris disebut company, maka orang Indonesia nyebutnya company, kan gitu ya. Dijajah oleh company, kan gitu. Padahal company itu adalah perusahaan. Nah, dari tanggal 17 Agustus 1945 kemudian diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, maka dimulailah kemerdekaan RI. Yang waktu itu sesungguhnya kalau menurut tadi yang tidak setuju bahwa Indonesia belum adanya Indonesia itu ya ketika diproklamasikan baru terbentuk sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang dengan sejarah yang panjang. Kenapa menjadi negara kesatuan? Sebetulnya tadinya juga sudah pernah diinisiasi bukan sebagai negara kesatuan, tetapi pernah diinisiasi sebagai negara serikat, sama seperti Amerika Serikat, atau negara persekutuan sama seperti Malaysia. Jadi sudah banyak model macam bentuk negara yang dipakai oleh Indonesia pada waktu itu. Nah, di awal-awal setelah proklamasi itu sering disebut dengan masa Orde Lama. Orde Lama ini ciri khasnya adalah presidennya Soekarno. Tentu wakil presidennya berganti-ganti, tidak hanya Soekarno. Hanya dalam sejarah disebutkan bahwa Soekarno ini selain memang sebagai proklamator juga pernah menjadi presiden. Orde Lama ini tidak lama, walaupun disebut lama gitu ya, tapi tidak lama. Bergantilah kepada Orde Baru, Orba disebutnya. Ini presidennya ciri khasnya gitu ya, ciri khasnya dikenal dengan presiden, dipimpin oleh Soeharto. Lama beliau memimpin, kurang lebih 32 tahun. 32 tahun beliau memimpin dalam masa Orde Baru. Yang sama tadi berganti-ganti wakil presidennya, tapi periodisasinya juga tetap sama, yaitu selama 5 tahun. Presiden itu tidak berubah. Hanya pada waktu itu model pemilihannya yang digunakan adalah pemilihan secara tidak langsung, yaitu dipilih oleh wakil rakyat, oleh DPR dan MPR. Di sidang paripurna dipilih presiden, karena yang isinya waktu itu anggota dewannya adalah rata-rata teman, sahabat, keluarga. Ya, setiap pemilihan yang terpilih adalah Soeharto selama 32 tahun. Enak nggak pada zaman Soeharto? Enak dong. Enak. Zamanku toh. Enak zaman Soeharto itu. Karena semuanya serba murah. Semuanya serba tidak mahal kan gitu. Saya ingat betul bensin pada waktu itu ataupun BBM pada waktu itu tidak semahal sekarang. Tapi kemudian apa yang murahnya itu menjadi satu bom waktu. Pada tahun 97 terjadi krisis moneter. Mata uang Indonesia merosot tajam, harga jualnya dibandingkan dengan dolar. Sehingga ada demo besar-besaran. Alhamdulillah saya termasuk di dalamnya, ikut demo pada tahun itu. Jadi ke gedung DPR MPR untuk melengsarkan Soeharto pada waktu itu. Ngalamin juga akhirnya kena gas air mata kan ini. Sambil lari terbirit-birit. Tapi perjuangan kami para mahasiswa pada waktu itu untuk melengsarkan Soeharto berhasil. Akhirnya Soeharto lengser, turun juga, tidak bertahan dari jabatannya sebagai presiden pada waktu itu. Digantilah oleh Habibie. Nah, penggantian dari Soeharto kepada Habibie itu sudah berganti orde, dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Sukses tuh Habibie. Habibie menjabat tidak lama, 1 tahun, tapi bisa menurunkan dolar yang harganya 16.500-an kalau nggak salah pada waktu itu,
menjadi 6.500, ya turun drastis harga dolarnya dengan manajemen Habibie. Tentu ada kekurangannya setiap pemimpin itu ya, mau Soekarno, Soeharto, Habibie juga sama, tapi sukses. Sukses yang tadi ya krisis moneter betul-betul berat pada waktu itu terkikis habis selama 1 tahun, sampai harga dolar pun turun drastis. Dan Habibie dalam beberapa buku yang ditulis oleh beliau menceritakan selesai beliau menjabat sebagai presiden, ditawari menjadi presiden lagi, tahu diri Habibie itu bahwa beliau itu tidak cocok menjadi presiden. Jadi sudah bisa membaca dirinya bahwa beliau adalah seorang teknokrat, orang yang jenius di bidangnya gitu, bukan untuk menjadi presiden. Sehingga ketika ditawari pun pasti jadi itu jadi presiden, kalau mau beliau menolak, sehingga tidak jadi presiden lagi. Terpilihlah pada waktu itu sebagai presiden yang baru, yaitu Gus Dur ya. Nah, ini Gus Dur ini presiden yang paling nyentrik di Indonesia. Beliau sama nasibnya seperti Soeharto, kurang lebih seperti itu, dilengsarkan dari jabatannya sebagai presiden. Tapi beliau melawan. Saya ingat betul pada waktu itu saya nonton dari televisi, jadi tidak langsung menyaksikan kondisi itu. Perlawanan beliau terhadap pelengserannya itu, yang pertama sebelumnya sudah ramai dibicarakan, beliau berkomentar kepada orang-orang yang duduk di kursi dewan itu di DPR MPR dengan kalimat yang pedas. DPR MPR itu sama seperti anak-anak TK kan ini. Ini yang masih ingat ya, ada kalimat begini. Gus Dur itu akhirnya lengser juga. Ketika lengser beliau ngelawan, nggak begitu saja nyerah. Nah, di perlawanannya inilah yang saya kagum ini sama beliau. Walaupun dengan kondisi seadanya, ini benar-benar merakyat. Nah, kalau mau mencari presiden yang betul-betul merakyat ya begini ya, Gus Dur. Jadi keluar dari istana presiden itu cuma pakai kolor dan kaos dalam kan itu ya, pada waktu itu, dan melawan, mengeluarkan dekrit menolak pelengserannya sebagai presiden. Tapi karena kalah gitu ya, sudahlah, Gus Dur tidak bisa berlanjut. Nah, dua presiden ini dalam sejarah disebutkan itu masih masuk dalam orde reformasi. Baru berlanjut ke presiden berikutnya yaitu Megawati. Ini sudah berganti, bukan lagi orde reformasi tetapi pasca reformasi. Sampai sekarang nih masih masuk dalam orde pasca reformasi. Megawati ciri khasnya apa? Ciri khasnya yang saya kenal adalah menjual Indosat yang sampai sekarang gitu ya. Masih ingat gitu ya. Kemudian SBY selama 2 periode, ada yang tahu jejak SBY peninggalannya apa? Oh gitu. SBY, kemudian Jokowi setelah itu. Nah, kalau Jokowi apa? Ada yang tahu jejak peninggalannya? Hah? IKN. Oh iya, IKN. Dan yang terakhir sekarang Prabowo di usianya yang ke-80 tahun. Nah, itulah perjalanan sejarah Indonesia dari Orde Lama, Orde Kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Nah, kalau disebut merdeka itu adalah bebas dari penjajahan fisik, ya kita sudah bebas dari penjajahan fisik karena sudah berganti-ganti periode tadi. Tapi apakah kita sudah mendapatkan kemerdekaan yang sejati? Belum. Karena yang disebut dengan kemerdekaan yang sejati itu adalah terbebasnya hati, yang pertama ya, terbebasnya hati dari perbudakan dunia. Yang kedua, terbebasnya hati dari perbudakan hawa nafsu. Dan yang ketiga, terbebasnya hati dari penilaian manusia. Nah, kalau sudah 3 ini kita dapatkan, maka hati kita disebut hati
merdeka. Merdeka itu dalam bahasa Arabnya itu terkenal banget, sangat terkenal. Dalam bahasa Arabnya merdeka itu menjadi nama masjid sekarang, yaitu Istiqlal. Itu artinya merdeka. Istiqlal itu simbol kemerdekaan. Jadi Soekarno itu dulu pengen betul-betul melaksanakan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu, sehingga dikumpulkan rumah-rumah ibadah di satu tempat. Di dekat Istiqlal ada katedral, itu dikumpulkan di situ. Istiqlal artinya adalah merdeka. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut itu. Nah, istiqlalnya, merdekanya hati itu tergambar dalam 3 hal tadi, yaitu yang pertama, bebasnya hati dari perbudakan dunia. Kalau hati kita sudah bebas dari perbudakan dunia, maka itu disebut hati yang merdeka. Yang bagaimana sih hati yang bebas dari perbudakan dunia itu? Hati yang bebas dari perbudakan dunia itu menganggap dunia hanya di genggaman tangan, tidak dimasukkan ke dalam hati. Ingat, yang namanya dunia itu yang paling dekat dengan kita saat ini adalah, kalau yang makhluk hidup gitu ya, orang itu, manusia yang dekat dengan kita adalah orang tua, istri, anak, itu adalah bagian dari dunia. Kalau 3 komponen ini hanya di genggaman tangan, tidak dimasukkan ke dalam hati, itu artinya terbebas dari perbudakan dunia. Itu yang bersifat makhluk. Kalau bersifat materialisme, kebendaan, yang namanya dunia, rumah yang menjadi tempat kita tinggal, kendaraan, mobil, motor, sepeda, dan lain sebagainya yang kita miliki, kemudian barang-barang berharga, mulai dari yang dipakai sama kita, pakaian dari atas sampai ke bawah, itu adalah bagian dari dunia. Kalau dari sisi penghasilan, yang disebut dengan dunia adalah apa yang kita hasilkan dari usaha kita. Entah kita jadi karyawan, jadi pedagang, kita menghasilkan uang. Uang yang kita hasilkan itu adalah bagian dari dunia. Dunia itu banyak. Orang yang hatinya merdeka menganggap dunia hanya di genggaman saja, tidak dimasukkan ke dalam hati. Sehingga gini, konsep orang yang hatinya merdeka terhadap dunia, karena menganggap dunia itu cuma di genggaman, kalau suatu saat dunia itu diambil, hilang, rusak, maka dia tidak akan larut. Kecewa, sedih, iya. Bahkan berusaha juga untuk mengembalikannya, iya. Tetapi nggak akan larut, nggak akan selama-lamanya nginget-nginget gitu. Kita punya motor, motor itu cuma satu-satunya, sangat disayang motor itu. Ini bentuk dari dunia yang berbentuk kebendaan ya. Bahkan kita membeli motor itu sudah susah payah, dengan cara dicicil lah, udah misah-misahin uang. Motor itu motor yang sangat bersejarah. Tiba-tiba hilang motornya, entah hilang itu karena dicuri atau apa. Padahal kita sudah ikhtiar bagaimana menjaga motor itu supaya tidak hilang. Hanya Allah takdirkan motor itu hilang. Kecewa? Pasti. Sedih? Iya. Marah juga kadang keluar. Tapi kalau orang yang dunia dianggapnya hanya di genggaman tangan, kecewanya sesaat, sedihnya sesaat, tidak akan berlarut-larut. Berusaha mencari, iya, tapi tidak akan berlarut-larut. Ketika sendirian ngelamun, ingat motor itu. Wah, motor itu coba. Nah ini, kalau sudah ada bahasa begini ya, coba saya nggak simpen di situ, pasti nggak akan hilang. Akhirnya ada perandaian yang muncul. Kalau sudah masuk ke dalam ini, berarti dunia itu bukan hanya sekedar di genggaman, sudah masuk ke dalam hati. Kita beli sendal, lumayan mahal tuh sendal,
udah diincar-incar udah lama gitu. Dibawa ke sini ke masjid, pas keluar ketuker sama sendal jepit. Ketukernya bukan ketuker nggak sengaja, nggak tahu ada yang nukerin siapa kan itu ya. Udah diumumin di grup juga, siapa yang menemukan sendal ini tolong dikembalikan, tuker lagi gitu ya. Masuk ke masjid tujuannya bagus, tujuannya bagus. Saya niat ke masjid itu bawa sandal yang bagus, tujuannya apa? Tahadduts bin nikmah, ingin memperlihatkan kepada orang lain bahwa saya diberikan kenikmatan oleh Allah, bisa beli sandal yang bagus, mahal, udah diincar lama. Tapi kenapa ya ini Masjid Al Jamal ini nggak aman? Saya bawa yang bagus, keluar bawa yang jelek, bawa yang mahal dari rumah, padahal tujuannya adalah untuk tadi memperlihatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, keluar malah pakai sendal jepit. Sendal jepitnya juga punya siapa nggak tahu kan itu ya. Itu keren. Akhirnya dalam hatinya, saya kapok ke Al Jamal, nggak bakal lagi pakai sendal bagus nanti mah, karena hilang kan itu ya. Saking kapoknya. Orang yang kemudian sendal itu sebagai bagian dari dunia masuk ke dalam hatinya, bukan dalam genggamannya, maka dia akan larut sampai menyesali apa yang dia lakukan, padahal tujuannya sudah bagus. Itu diperintahkan oleh Allah, fabi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu diberi kenikmatan oleh Allah, tunjukkan kenikmatan itu, jangan diumpet-umpet. Dapat bonus untuk diri sendiri nggak nyenengin kan gitu ya. Perlihatkan, perlihatkan bahwa saya diberi kenikmatan oleh Allah, bagus. Hanya gara-gara diuji oleh Allah hilang gitu ya, hilang, kemudian nggak mau lagi memperlihatkan kenikmatan itu. Makanya Allah mewanti-wanti di dalam Al-Quran, kalau ke masjid kan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau ke masjid datang sholat berjamaah itu, mau sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar, sholat Jumat, datang ke masjid itu harusnya menggunakan pakaian yang terbaik. Jangan takut hilang, jangan takut ketukar. Kalaupun hilang atau ketukar, itu sudah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah untuk tetap istiqomah pakai yang terbaik atau tidak. Baru diuji sekali saja sudah mundur, saya mah nanti pakai sandal biasa saja. Padahal itu bagian perintah dari Allah, pakailah pakaian yang terbaikmu setiap kalian datang ke masjid. Nah, kalau dunia sudah di genggaman begitu, kalau hanya di genggaman ya. Tapi kalau dunia masih sudah masuk ke dalam hati, kecewa, sedih, kemudian menyesal, nggak akan melakukan perbuatan baik itu, padahal itu adalah sesuatu yang baik. Nah, saya kasih contoh yang ringan seperti itu. Ini yang pertama ya, kalau hati seseorang ingin disebut hati yang merdeka, maka bebaskan hatinya itu dari perbudakan dunia. Dunia itu hanya cukup di genggaman tangan, bukan sampai dimasukkan ke dalam hati. Yang kedua, hati yang merdeka itu adalah hati yang terbebas dari perbudakan hawa nafsu. Setiap manusia itu punya hawa nafsu. Hawa artinya keinginan, nafsu artinya diri. Jadi punya keinginan, diri kita itu punya keinginan. Kalau tidak punya keinginan, namanya bukan manusia, namanya malaikat. Malaikat itu tidak punya keinginan. Gimana Allah saja, gimana disuruh Allah saja, itu malaikat. Manusia itu punya hawa nafsu, punya keinginan dalam dirinya, dan memiliki keinginan itu tidak dibatasi oleh Allah. Keinginan itu boleh sampai gimana pun, enggak termasuk menghayal, enggak termasuk bermimpi, enggak. Oh, saya pengen Masjid Al Jamal ini menjadi masjid sejuta umat yang bisa membuat masjid ini terkenal di seluruh pelosok negeri. Lainnya
keinginan itu silahkan, nggak dibatasi, namanya juga pengen. Bukan mimpi ya, pengen. Kalau pengen itu nggak dibatasi. Manusia itu keinginannya nggak akan pernah habis, akan selalu ada. Sampai di akhirat pun kalau ada orang yang masuk neraka masih pengen masuk surga, itu udah di akhirat itu teh. Yang di surga ada yang pengen ke neraka? Enggak ada. Yang ada juga meminta saudaranya yang di neraka supaya masuk ke dalam surga. Itu ada keinginan juga. Jadi keinginan manusia itu nggak terbatas, nggak pernah hilang. Nah, karena keinginan ini tidak terbatas, nggak pernah hilang, selalu ada, maka yang dilakukan oleh manusia itu cukup mengendalikan saja keinginannya, bukan mematikan keinginannya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk membunuh keinginan itu, membunuh hawa nafsu itu. Kendalikan saja. Allah sudah memberikan dua modal untuk mengendalikannya. Modal yang pertama adalah modal akal. Nah, akal ini adalah pengendali hawa nafsu. Manusia tanpa agama, nggak ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, karena sudah diberi akal, itu bisa mengendalikan keinginan, mengendalikan hawa nafsu. Coba lihat suku-suku di pedalaman ya. Suku-suku di pedalaman itu tidak punya agama, tapi mereka punya peraturan. Lahan sudah dibagi, ini lahan batas lahan milik saya, ini milik kamu. Pernikahan sudah diatur, ini yang namanya pernikahan, ini yang bukan. Ini pasangan saya, ini yang bukan. Kenapa bisa seperti itu padahal tidak ada agama? Karena ada akal. Akal itu fungsinya adalah untuk memfilter, menyaring mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tanpa agama pun akal ini akan berfungsi untuk membedakan, untuk menyaring dan memutuskan mana yang harus dilakukan. Itu akal. Sebelum dulu ajaran agama ada, di sebagian kelompok manusia itu sudah ada larangan-larangan, larangan membunuh, larangan mencuri. Itu sudah ada larangan-larangan itu. Kenapa? Karena manusia punya akal. Boleh punya keinginan menjadi orang kaya sekaya-kayanya, tetapi akal membatasi kalau mencuri itu salah. Nah, itu batasannya akal. Ngambil hak orang lain itu salah, dibatasi oleh akal. Cara mengendalikan hawa nafsu yang pertama adalah fungsikan akal sebagai filter. Spesial untuk kita orang beriman, orang Islam, diberikan modal yang kedua oleh Allah, bukan cuma akal, tetapi diberikan modal iman. Jadi mengendalikan hawa nafsu itu cuma dua, dengan akal dan iman. Kalau kita sudah keimanannya kuat, insya Allah hawa nafsu itu akan terkendali. Berbicara akal dan iman, dalam Islam itu tidak seluruh ajarannya masuk akal, tetapi seluruh ajarannya wajib diimani. Yang sering dijadikan contoh yang tidak masuk akal apa? Kita tadi sholat maghrib, mau sholat ya, sebelum sholat supaya sah ngapain dulu? Wudhu kan? Selesai sholat maghrib, sekarang kita ngumpul. Ada yang wudhunya sudah batal? Oh belum. Wah, Masya Allah. Ini anjuran Rasul ya, memanjangkan wudhu. Artinya jangan terlalu sering wudhu. Ajarannya begitu. Kenapa? Karena bagian dari ajaran Rasulullah itu menghemat air. Jadi nggak boleh boros air. Jadi kalau belum batal wudhu, jangan wudhu lagi. Yang membatalkan wudhu itu adalah buang air kecil dan buang air besar, juga buang angin. 3 hal. Itu kesalahannya ada di kubul dan dubur. Kesalahannya masuk akal nggak sih? Kesalahannya yang dilakukan adalah oleh kubul dan dubur. Tetapi yang harus dibasuh tangan, telapak tangan, muka, kaki. Masuk akal nggak?
Harusnya yang dibasuh itu. Nggak masuk akal ajaran Islam itu. Yang salah siapa, yang dibasuh siapa. Nah, tapi tidak setiap, ya, sekali lagi, tidak setiap ajaran Islam itu masuk akal. Kata Rasulullah, laukana dinu birra'i, kalau seandainya agama itu, ajaran kita Islam itu menggunakan akal, selalu menggunakan akal, lakana asfalal khuffi hubbun min a'lahu. Maka kalau sedang bepergian, dalam bepergian itu, kalau kita menggunakan alas kaki, itu diajarkan oleh Rasulullah, boleh tidak dibuka alas kaki kita ketika berwudu, cukup diusap saja bagian atasnya. Kata Rasulullah, kalau ajaran itu menggunakan akal, maka yang terbaik mengusapnya bukan yang atas, tetapi yang bagian bawah. Orang yang kotor yang bagian bawah, yang bagian atas mah bersih. Kenapa malah disuruh oleh Rasulullah bagian atas yang diusap? Itu tidak masuk akal, kan? Nah, tidak seluruh ajaran Islam itu harus masuk akal, harus berdasarkan tuntunan keimanan. Ada yang lebih tidak masuk akal lagi. Yang lebih tidak masuk akal lagi itu adalah kejadian yang akan datang, sudah disebutkan dalam Al-Quran. Turunnya Nabi Isa contohnya, ya, itu nggak masuk akal. Orang Nabi Isa udah nggak ada, gimana mau bisa turun lagi? Turunnya Nabi Isa tidak menjadi sebagai seorang nabi, tapi turunnya menjadi pengikut Nabi Muhammad. Yang berbicara itu bukan lagi akal. Kalau yang berbicara akal, maka hawa nafsu yang akan keluar. Yang berbicara adalah keimanan. Ya, cukup iman sajalah, nggak usah banyak tanya. Kan suka ada yang nanya panjang lebar. Nabi Isa itu waktu dinaikin sama Allah ke langit, itu dinaikinnya jasadnya saja atau ruhnya saja, atau dua-duanya? Kemudian sekarang Nabi Isa tinggal di mana? Makannya apa? Punya istri enggak? Punya anak enggak? Gitu. Hidupnya bagaimana? Akal, kan? Kalau sebatas dengan keimanan cukup satu. Ketika Allah berfirman, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, that's enough. Cukup segitu saja, nggak usah diperpanjang. Nggak usah akal bermain dan bertanya-tanya sama seperti kita atau tidak. Nah, orang beriman itu, orang Islam itu punya dua alat untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah iman, dan dua-duanya harus digabung. Akal untuk memfilter, iman untuk membatasi. Udah, nggak usah banyak tanya, imani saja seperti itu, walaupun tidak masuk akal. Ini yang kedua, ya. Yang kedua, hati merdeka itu tercermin dari bebasnya seseorang dari perbudakan hawa nafsu. Yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling susah nih. Kalau hati kita ingin merdeka, harus terbebas dari validasi manusia. Jangan mau dinilai oleh manusia, cukup penilaian itu diberikan oleh Allah saja. Ini ada kalimat bagus dari Ibnu Qayyim, dari Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad begini, tarkul amal min ajlin nas riyaun. Meninggalkan amal karena ingin dipuji, karena takut dicela oleh manusia, oleh orang lain, itu adalah riya. Sekali lagi saya ulang, meninggalkan suatu amal karena ingin dipuji, karena takut dicela oleh orang lain, itu adalah riya. Jadi yang disebut riya itu, kalau kata Fudail bin Iyad, meninggalkan suatu amal karena takut dicela atau ingin dipuji oleh orang lain. Contoh gini deh, saya kasih contoh yang mudah. Kita pergi sholat, ketika kita sholat sendirian, sholat kita cepat. Ketika kita sholatnya banyak dilihat oleh orang lain, sholatnya kelihatan khusyuk, rukunya lama, sujudnya lama, bacaannya bagus.
meninggalkan kehusuan itu karena ingin dipuji oleh orang, ya, atau meninggalkan kehusuan itu karena takut dicela oleh orang, maka itu adalah ria. Ria itu begitu. Khusyuknya ditinggalkan karena ingin dinilai oleh orang lain. Terus kata Fadl bin, wal amalu min ajlin nas syirkun. Kalau ada seseorang yang beramal karena manusia, kalau tadi kan karena dicela, karena dipuji ya. Kalau ini karena manusia, maka itu bukan ria lagi. Itu sudah naik tingkatannya menjadi syirik. Sudah menyekutukan Allah. Kalau beramal itu disebabkan manusia, ingin dinilai oleh manusia. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik itu adalah al-ikhlas, harus ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Kata Fudel bin Iyad, mudah. Ikhlas itu adalah tadi, tinggalkan an yu'afikallahu minhuma. Ikhlas itu adalah ketika Allah sudah menyelamatkan kamu dari kedua hal tadi, ria dan syirik. Kalau kita sudah bisa meninggalkan ria dan syirik, maka itu disebut dengan ikhlas, kata Fudel bin Iyad. Jadi kalau sampai sekarang masih ada orang yang beribadah, beramal, ingin dinilai oleh manusia, itu cetek banget. Dan nanti oleh Allah disuruh di akhirat, ambil tuh pahalanya dari orang itu. Jangan ngambil dari aku, kata Allah gitu. Karena kamu dulu pengen penilaian dari manusia. Capek Pak, capek kalau kita berbuat apapun itu berdasarkan penilaian manusia. Cukup satu saja, kalau mau beramal cukup dalam keridhaan Allah atau tidak, bukan keridhaan manusia. Allah ridho, manusia akan ridho. Tapi kalau awalnya kita dalam penilaian manusia, Allah tidak akan ridho. Banyak hal gitu ya. Apalagi kalau urusan dunia nih, urusin pintu saja, pintu masjid sana dia, Pak Iip bikin pintu kayak gitu, di komen, kenapa sih bikin pintu kayak gitu, bahannya jelek. Ada lagi yang muji, itu kalau dinilai sama manusia nggak akan jadi pintu. Begitu kalau berdasarkan penilaian manusia, nggak akan beres-beres, capek hati kan gitu ya. Oke, cukup segitu karena ada sesi tanya jawab, enggak? Silakan. Barangkali ada bapak-bapak yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu mungkin kita sebelum kita melihat dengan mata kemerdekaan. Kemudian sekarang sudah merdeka, yang apa yang kita lakukan setelah karena ada beberapa yang warga yang merasa belum merdeka walaupun secara lahiriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Puja pertanyaannya. Kiat apa agar kita tetap bisa merasakan atau menghirup udara kemerdekaan yang sesungguhnya? Betul banget ya, bahwa di seluruh pelosok negara Indonesia ini belum semuanya merata merasakan kemerdekaan. Baru-baru saja kemarin kan yang di Aceh rame ya. Di Aceh rame memasang lagi ke bendera bulan bintang ya kalau nggak salah. Bendera bulan bintang dipasang di depan masjid masjid apa? Baitur Rahman. Itu sampai ribut. Karena apa? Karena kemerdekaan yang dirasakan oleh rakyat Aceh berbeda mungkin kemerdekaannya dengan yang dirasakan oleh rakyat yang ada di Pulau Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu berbeda. Kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur nggak ada tuh pasang-pasang bendera begitu. Yang ada adalah pasang bendera merah putih di mana-mana merayakan
lomba ya, merayakan kemerdekaan dengan perlombaan. Ekspresi terhadap kemerdekaan itu berbeda-beda dan rasa terhadap kemerdekaan juga berbeda-beda. Tergantung kepada daerahnya seperti apa. Akhirnya kembali lagi kepada pemerintahan yang memperhatikan daerah-daerah tersebut. Hanya kalau langkah-langkah, ini langkah yang dilakukan oleh rakyat terutama kita gitu ya, untuk merasakan betul-betul kemerdekaan. Yang pertama, taat terhadap aturan. Jadi aturan-aturan yang dibuat, selama aturan itu tidak mendolimi kita, maka taati peraturan itu. Ini langkah kemerdekaan sesungguhnya. Karena negara sudah membuat peraturan dan perundang-undangan tentang segala hal bagi rakyatnya supaya tertib. Nah, ketertiban itu kita harus taati dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Ini langkahnya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh negara kepada kita, yang ada aturan-aturan yang bersifat sosial, kemasyarakatan, yang tidak tercatat, tidak tertulis dalam undang-undang, ya kitab undang-undang, maka taati itu juga. Jadi taati aturan-aturan yang beredar. Contoh, di lingkungan Gading Elok itu ada peraturan setiap motor atau kendaraan yang masuk gitu ya harus menggunakan stiker, ya kan, kalau buat warganya. Nah itu aturan yang dibuat oleh lingkungan secara sosial supaya apa, supaya tertib. Dalam rangka apa? Dalam rangka kemerdekaan tadi, merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan kita tuh bisa sebebas ini, setenang ini, yuk taati aturan yang ada di lingkungan kan gitu. Jangan sampai diabaikan. Itu kecil, nggak ada gunanya, orang juga nggak diperiksa ketika lewat ke gerbang, kan ada yang menyatakan gitu ya, menafikan peraturan yang ada. Ya setidaknya mau ada gunanya atau tidak, kita taati saja dulu peraturan itu. Jangan dulu didebat, peraturannya belum dilaksanakan. Nah hal-hal yang kayak gitulah. Jadi untuk langkah-langkah Pak Pujo supaya kita betul-betul merasakan kemerdekaan, taati aturan yang ada, baik itu peraturan yang ada di negara kita ataupun peraturan yang ada di sosial kemasyarakatan. Insya Allah kita akan merasakan kemerdekaan ini sesungguhnya, walaupun tetap kok nggak merdeka, karena tadi salah yang mengartikan merdeka itu bukan bebas sebebas-bebasnya, bukan. Mengartikan merdeka itu adalah taat terhadap aturan supaya tertib, supaya damai kan gitu, supaya tenang. Itu Pak Pujo. Terima kasih Pak atas jawaban, semoga kita dapat mengerti. Jadi kesimpulan untuk materi kajian kali ini adalah arti hati merdeka itu adalah tiga. Satu, terbebasnya hati dari perbudakan dunia. Kedua, terbebasnya hati dari perbudakannya hawa nafsu, dan terakhir terbebasnya hati dari manusia. Alhamdulillah rangkaian acara pengajian ceramah malam ini sudah telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengatur acara malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.